Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah Statistika Terapan dari dosen pengampu Dr. Insinyur Fitria Firyantari, MSI. Tugasnya yaitu analisis deskriptif data penjualan jam tangan bermerek. Kami dari kelompok 8 terdiri dari Bapak Muhammad Yusuf Ahri, kemudian saya sendiri Tri Rahman Syah, dan yang terakhir itu ada Bapak Muhammad Fadil Haq. Mungkin bisa saya hello dulu, Bapak-bapak, mangga. Halo semuanya, saya Halo dengan Muhammad semuanya. Yusuf Fahri. Halo, saya Muhammad Fadil Haq. Mangga selanjutnya bisa di slide dijelaskan oleh Bapak Fadil. Outline pendahuluan. Izinkan saya menjelaskan pendahuluan. Dimulai dari pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Analisis ini dilakukan terhadap data penjualan jam tangan bermerek yang mencakup transaksi dari berbagai negara pada periode dari Desember 2010 hingga Januari 2011. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami karakteristik penjualan, persebaran harga, tren waktu, serta distribusi penjualan antar negara. Latar belakang. Dalam era globalisasi ini, digitalisasi ekonomi, analisis data penjualan menjadi aspek yang sangat penting bagi perusahaan dalam memahami perilaku pasar serta pengembangan keputusan strategis. Industri jam tangan bermerek sebagai bagian dari sektor retail barang mewah atau luxury retail menghadapi dinamika yang kompleks, mulai dari perubahan preferensi konsumen, fluktuasi harga, hingga perbedaan perilaku pasar antar negara. Urgensi Ya, dari analisis ini terletak pada pentingnya pemahaman pola konsumsi dan siklus penjualan secara akurat, terutama menjelang dan setelah musim liburan yang seringkali menjadi puncak aktivitas penjualan barang mewah. Selain itu, dengan ditemukannya nilai kuantiti negatif pada data, analisis ini juga membantu mengidentifikasi potensi retur barang, kesalahan input, atau koreksi transaksi yang berdampak langsung terhadap akurasi laporan keuangan perusahaan. Lebih jauh lagi, analisis deskriptif ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem informasi manajemen penjualan yang lebih efektif tentunya. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk memperkuat proses pengembalian perusahaan berbasis data, memperkirakan permintaan, serta meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks efisiensi operasional, akurasi data penjualan, serta peningkatan kinerja bisnis secara berkelanjutan. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Pertama, bagaimana karakteristik umum penjualan jam tangan bermerek di berbagai negara berdasarkan jumlah transaksi, variasi produk, dan persebaran harga dalam periode Desember 2010 hingga Januari 2011. Negara mana yang menjadi pasar utama dalam penjualan jam tangan bermerek dan bagaimana distribusi volume transaksi antar negara tersebut. Lalu bagaimana pola tren penjualan dari waktu ke waktu, khususnya menjelang dan setelah musim liburan. Kemudian, apakah terdapat indikasi retur atau koreksi transaksi berdasarkan nilai kuantiti yang negatif dan bagaimana pengaruhnya terhadap total penjualan? Dan di poin terakhir, seberapa besar variasi harga antara produk dan apakah terdapat produk yang menjadi outlier dengan harga ekstrim tinggi? Lalu tujuannya, mendeskripsikan pola dan karakteristik penjualan jam tangan bermerek berdasarkan aspek kuantitas, harga, dan negara tujuan. Mengidentifikasi negara dengan volume penjualan terbesar serta potensi pasar utama berdasarkan data transaksi aktual. Poin 3, menganalisis tren waktu penjualan untuk mengetahui adanya pengaruh musiman terhadap peningkatan transaksi. Poin 4, menilai kendala data transaksi dengan mendeteksi adanya nilai ekstrim, outlier, dan retur penjualan. Kemudian terakhir, memberikan gambaran menyeluruh mengenai distribusi produk, perilaku konsumen, serta variasi harga antara produk.
Next. Metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data merek yang tersedia. Analisis deskriptif dipilih karena mampu memberikan gambaran umum mengenai pola penjualan jam tangan bermerek di berbagai negara tanpa melakukan pengujian hipotesis atau hubungan kausalitas. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami tren, distribusi, dan karakteristik data penjualan melalui perhitungan statistik dasar dan variasi data dan visualisasi data. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya anomali atau pola tertentu seperti nilai kuantiti negatif dan variasi harga ekstrim. Sehingga hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi strategis bagi pihak manajemen dalam pengembalian keputusan bisnis, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan. Perangkat keras atau hardware, analisis dilakukan menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi berikut. Pertama, prosesor Intel Core i3, RAM 8 GB, penyimpanan 256 GB SSD, kemudian sistem operasinya Windows 11. Lalu software, perangkat lunak, analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak berikut. Microsoft Excel 2021 digunakan untuk tahap awal pengamatan data mentah, pemeriksaan struktur data, dan validasi awal nilai hilang atau missing values, dan pembuatan grafik. Kemudian Microsoft Word 2021 digunakan untuk penyusunan laporan hasil analisis secara sistematis dan akademik. Pemahaman data. Deskripsi data. Data ini mencerminkan aktivitas penjualan dari berbagai negara dan mencakup periode waktu antara 1 Desember 2010 hingga 11 Januari 2011. Total terdapat 2.568 basis data transaksi dan 7 variabel utama yang menggambarkan detail setiap penjualan. Dataset ini berperan sebagai sumber informasi sekunder yang memberikan gambaran empiris mengenai pola pembelian konsumen, variasi harga produk, serta sebaran pasar berdasarkan negara. Dengan karakteristik data yang relatif besar dan beragam, analisis deskriptif menjadi metode yang tepat untuk memahami struktur dan perilaku data secara menyeluruh. Sudah, Pak. Kemudian lanjutkan ini Pak Fadil terkait variabel yang digunakan belum dijelaskan. Variabel yang digunakan. Ya. Aduh. Kemudian ada variabel yang digunakan dan variabel yang tidak digunakan. Itu ada di PPT-nya Pak Fadil. Oh iya. Gue pengen ketawa lagi, Patri. Bentar. Wow. Pak, bisa di-pause, Pak? Ya, berarti mungkin saya selanjutnya ya Pak Fadil ya. Ya. Baik, slide selanjutnya Pak Yusuf. Ya, Pak. Nah, untuk melanjutkan selanjutnya yaitu di sini ada hubungan antar variabel. Di sini ada terdapat dua kolom. Yang pertama itu ada apa? Ada dua tabel ya. Yang pertama itu ada tabel hubungan quantity dan price, yang kemudian ada grafik interpretasi grafik scatter terkait quantity dan price. Nah, di sini pada tabel ringkasan ini quantity dan price itu adalah variabel. Kuantitinya itu jumlah barang yang dijual, kemudian ada price atau harga satuan produk. Jadi hubungan yang menarik untuk diamati dalam produk ini yaitu ketika harga berbanding terbalik dengan jumlah pembelian. Semakin mahal harga barang, biasanya itu jumlah yang dibeli semakin sedikit.
Jadi terkait pada analisis visual ini, pada dataset ini menunjukkan pola serupa bahwa produk yang harganya tinggi umumnya memiliki kuantiti kecil, sedangkan produk murah dijual dalam jumlah besar. Contoh pada tabel ini, kita fokus pada rata-ratanya. Pada $1 sampai $5 itu rata-rata kuantitinya itu 14,7. Itu transaksinya itu 1.254. Nah, di sini terlihat bahwa kurang dari $1 itu paling murah itu terdapat 743. Tapi di dalam rata-ratanya kita cari itu terdapat 1.254 transaksi. Artinya ya bahwa dalam teori ekonomi dasar, ketika harga murah, maka akan penjualnya semakin banyak. Di kita mungkin ya, di Indonesia juga pasti seperti itu. Kalau di kita mungkin kalau soal murah, oh banyak tuh. Contoh kayak di TikTok, di Shopee, murah-murah nih barang, pasti banyak tuh penjualannya. Setuju itu, Pak Tri. Nah, kemudian pada grafiknya, bahwa sebagian besar titik data terkonsentrasi pada harga rendah dan kuantiti sedang. Terdapat beberapa titik dengan harga tinggi pada namun kuantitinya sangat kecil, bahwa mengidentifikasikan produk premium. Jadi hubungan antara keduanya menunjukkan pola negatif lemah. Artinya semakin tinggi harga, maka semakin kecil penjumlah pembeliannya. Nah, pada grafik yang warna biru ini, itu ketika harga $10 lebih, itu pembelinya itu sangat sedikit. Nah, mungkin sama, nggak cuma di berbagai negara, mungkin di negara kita, semua negara lah. Bahkan di dunia ini ketika melihat barang yang murah, ya, maka banyak pembeliannya. Kemudian selanjutnya, Pak Yusuf, terkait hubungan antara negara dan pelanggan. Jadi analisis ini membantu memahami perbedaan perilaku pembelian antar negara. Di sini ada United Kingdom, Netherlands, France, Jerman, Norway. Di sini ada keterangan bahwa contohnya di United Kingdom, negara dengan volume transaksi terbesar dan pembelian stabil. Nah, kemudian yang paling rendah itu pada Norway, jumlahnya pembelian relatif kecil. Jadi ketika pada diagram beratang ini yang warna hijau, bahwa pasar domestik United Kingdom tidak hanya memiliki transaksi terbanyak, tetapi juga pembelian dalam jumlah yang sedang. Kemudian negara Netherlands dan Jerman cenderung memiliki pembelian dalam jumlah besar per transaksi, menandakan potensi pasar grosir. Jadi perbedaan rata-rata kuantiti antar negara mengidentifikasi variasi strategi, distribusi, dan perilaku konsumen. Kemudian selanjutnya, Pak. Nah, di sini ada grafik ya, grafik garis grafik ya. Jadi di sini itu hubungan antara data penjualan dan volume penjualan. Jadi pada variabel date atau tanggal berperan penting dalam memahami pola waktu atau tren musiman. Di sini data menunjukkan adanya lonjakan penjualan pada awal Desember ya 2010. Kemudian diikuti oleh penurunan tajam setelah seminggu pertama di bulan Januari. Ya, itu menurun drastis ya. Kemudian selanjutnya Pak Yusuf selanjutnya. Udah, Pak. Ya, Muncul, Pak Tri. oke. Jadi di sini pada tabel ini menunjukkan hubungan antara kuantiti dan negara terhadap eh, revenue atau total pendapatan. Jadi dihitung secara sederhana dari hasil perkalian antara kuantiti dan nilai penjualan untuk setiap transaksinya menunjukkan kontribusi setiap negara terdapat total penjualan global. Nah, di sini paling tinggi itu di United Kingdom ya, 63,7%. Kemudian yang paling rendah itu pada Irlandia,
4,9%. Jadi hubungan antara quantity, kemudian harga, penjualan, dan negara menghasilkan kesimpulan bahwa pasar domestik United Kingdom menyumbang lebih dari separuh total pendapatan. Kemudian negara Netherlands, France menempati posisi kedua dan ketiga menandakan potensi pengembangan pasar ekspor. Kemudian negara dan kuantiti tinggi namun price rendah cenderung memiliki kontribusi pendapatan lebih kecil. Kemudian selanjutnya Pak. Baik, Patri. Selanjutnya akan saya lanjutkan, Patri, untuk menjelaskan tentang karakteristik dan implikasi variabel terhadap model. Yang pertama, karakteristik variabel. Dataset penjualan jam tangan bermerek terdiri dari 7 variabel utama yang telah disebutkan di awal tadi, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda baik dari jenis data, satuan pengukuran, maupun fungsi analisisnya. Penjabaran karakteristik tiap variabel dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang peran dan kontribusi masing-masing variabel dalam analisis deskriptif. Seperti yang pertama, ada variabel bill number. Ini berupa data numerik. Deskripsinya itu nomor faktur atau penjualan yang unik atau unique code untuk setiap transaksi. Penggunaannya sebagai identifier atau pengidentifikasi transaksi, namun bukan sebagai variabel analisis statik. Sehingga status dalam analisis tidak digunakan secara langsung karena hanya berfungsi sebagai administratif. Lalu yang kedua ada item name. Jenis datanya berupa teks, deskripsinya adalah nama produk jam tangan atau deskripsi item yang dijual. Fungsinya untuk mengidentifikasi jenis produk dan menghitung frekuensi kemunculan barang dalam transaksi. Karakteristiknya terdapat 1.101 jenis item unik yang ada di data ini, menunjukkan keberagaman produk yang tinggi. Produk yang paling sering muncul adalah postage yang mencerminkan biaya pengiriman atau paket khusus. Status dalam analisis digunakan dalam analisis deskriptif untuk mengetahui variasi dan popularitas produk. Lalu yang ketiga ada quantity, jenis datanya numerik, penjelasannya yaitu jumlah unit produk yang dijual per transaksi, satuannya unit barang, fungsinya untuk mengukur volume penjualan dengan mendeteksi retur barang atau nilai negatif. Di quantity ini ada angka minimumnya di minus 2.600, maksimumnya di angka 1.488, dan rata-ratanya ada di angka 12,88. Mediannya ada di 6 dan standar deviasinya ada di 66,58. Interpretasinya, nilai negatif menunjukkan retur penjualan dan penyebaran tinggi menandakan variasi besar antar transaksi. Status dalam analisis digunakan sebagai variabel utama kuantitatif. Lalu yang keempat ada date atau tanggal, jenis data waktu atau tanggal. Deskripsi menunjukkan tanggal dan waktu saat dilakukan transaksi, tentang waktu dari 1 Desember 2010 sampai 11 Januari 2011. Penggunaannya untuk menganalisis tren penjualan berdasarkan waktu dalam atau musiman atau harian. Karakteristiknya, format data sudah terstandar dalam tipe datetime dan digunakan untuk membuat grafik garis time series yang telah dijelaskan sebelumnya. Status dalam analisis digunakan terutama dalam pembuatan grafik tren transaksi. Lalu yang kelima ada harga dalam satuan billion US dollar, jenis datanya numerik. Fungsinya sebagai harga jual satuan produk per transaksi dalam miliar dolar Amerika, satuan produk per transaksi dalam juta dolar USD. Kegunaan mengukur variasi nilai ekonomik antar produk dan kontribusinya terhadap pendapatan total. Yang ada di data kita ini angka minimum 0, maksimum 254,43, rata-rata di 3,35, median 2,1, dan standar deviasi di 6,36. Interpretasinya terdapat perbedaan besar antar produk murah dan mahal, dan distribusi data keyword right, lebih banyak produk murah dibanding yang mahal. Status dalam analisis digunakan sebagai variabel utama untuk menganalisa distribusi harga dan hubungan dengan quantity. Lalu yang keenam ada customer ID.
yang menunjukkan identifikasi pelanggan yang melakukan transaksi, rentang nilai dari 12.377 sampai 18.229, fungsinya untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan pelanggan unik. Karakteristik terdapat 2.483 pelanggan unik. Dan beberapa transaksi tidak memiliki customer ID atau kosong, kemungkinan pembelian anonim atau tidak ada data pelanggannya. Statusnya tidak digunakan langsung karena semua data tidak lengkap dan tidak berpengaruh terhadap pola penjualan. Dan yang terakhir ada negara, jenis data kategorikal, penjelasannya adalah negara asal transaksi pelanggan. Total jumlah negara yang ada di data ini ada 14 negara dan negara dominan adalah United Kingdom. Fungsinya untuk mengetahui persebaran transaksi antar negara dan pasar utama penjualan. Karakteristik 56% dari seluruh transaksi berasal dari Inggris dan negara lain seperti Netherlands, France, Germany, dan EIRE berperan sebagai pasar sekunder. Status dalam analisis digunakan untuk menganalisa perbandingan geografis dan distribusi pasar. Lalu selanjutnya, implikasi variabel terhadap model. Analisis deskriptif data penjualan jam tangan bermerek menggunakan 7 variabel utama yang memiliki peran dan implikasi berbeda terhadap model. Setiap variabel berkontribusi pada pembentukan pemahaman menyeluruh tentang perilaku penjualan, karakteristik pasar, serta pola hubungan antar waktu, lokasi, dan nilai ekonomi produk. Model analisis ini digunakan bersifat deskriptif multivariabel, yang dimana hubungan antar variabel ditinjau secara simultan untuk menghasilkan model perilaku penjualan yang menjelaskan apa yang terjadi, kapan terjadi, dan di mana terjadi. Lalu selanjutnya persiapan data. Sebelum proses analisis deskriptif dilakukan, data penjualan jam tangan bermerek melewati beberapa tahap persiapan dan pra-pemrosesan data atau data processing. Tujuannya untuk memastikan data bersih, terstruktur, dan layak untuk diolah. Tahapan ini menjadi fondasi penting agar hasil analisis memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Seluruh proses dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk pemeriksaan awal, untuk pembersihan, serta transformasi data secara sistematis. Tahapan yang dilakukan yang pertama, mengidentifikasi struktur dan sumber data. Langkah yang dilakukan memeriksa jumlah baris, mengidentifikasi setiap variabel, dan menentukan baris ketiga sebagai header sebenarnya, karena 2 baris pertama berisi keterangan dan instruksi. Langkah yang tidak dilakukan yaitu tidak dilakukan penggabungan atau merge, karena analisis ini hanya menggunakan satu sumber data dan tidak dilakukan data scraping atau pengambilan data eksternal tambahan dari luar data yang ada. Implikasinya tahap ini memastikan peneliti memahami struktur data mentah sebelum dilakukan pembersihan dan analisis. Lalu yang selanjutnya, pembersihan data atau data cleaning. Fungsinya menghapus baris yang tidak berisi nilai, mengonversi tipe data quantity dan harga menjadi numerik, lalu mengubah kolom date menjadi format date time, menghapus baris yang terduplikasi, dan menstandarkan nama kolom agar mudah dipanggil oleh perangkat lunak analisis atau lebih mudah difilter. Lalu yang selanjutnya ada validasi dan konsistensi data. Di tahap ini, langkah yang dilakukan adalah memeriksa kesesuaian antara quantity dan price, meninjau kolom customer ID untuk mendeteksi nilai kosong, lalu memastikan format tanggal berurutan kronologis. Selanjutnya ada transformasi data. Langkah yang dilakukan, membuat kolom turunan, mengelompokkan harga menjadi 4 kategori, untuk analisis hubungan harga kuantiti, lalu yang ketiga mengelompokkan data berdasarkan negara dan waktu untuk membuat ringkasan penjualan per negara dan tren waktu. Yang kelima ada penyimpanan dan dokumentasi data. Ini berfungsi untuk menyimpan hasil data dalam format CSV dan Excel untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Dan yang terakhir visualisasi dan validasi akhir. Langkah yang dilakukan adalah menggambarkan data menjadi grafik deskriptif, baik itu histogram, diagram batang, maupun grafik garis, dan meninjau ulang grafik untuk mendeteksi kemungkinan kesalahan input atau outlier ekstrim atau anomali. Selanjutnya, setelah semua data telah diolah, kita masuk ke tahap interpretasi. Di interpretasi ini, analisis deskriptif terhadap data penjualan jam tangan yang bermerek dilakukan untuk memahami karakteristik transaksi berdasarkan variabel utama, yaitu kuantiti, harga, waktu, dan negara.
hasil analisis menunjukkan adanya pola konsisten antara harga, volume penjualan, waktu transaksi, dan persebaran pasar. Bagian ini menjabarkan interpretasi hasil analisis dari setiap aspek utama, beserta implikasinya bagi pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan sistem informasi manajemen. Interpretasi yang dilakukan yang pertama, interpretasi distribusi kuantiti atau volume penjualan. Berdasarkan, ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya oleh Patri ya, poin-poin tentang distribusi kuantiti, distribusi harga, lalu hubungan antara harga dan kuantiti, Ya, interpretasi sudah. distribusi transaksi berdasarkan negara, interpretasi tren penjualan berdasarkan waktu, dan interpretasi gabungan model pendapatan. Pada kesimpulannya, pada interpretasi gabungan, pendapatan dihitung dari perkalian, kuantiti, dan harga. Analisis menunjukkan bahwa negara dengan transaksi terbanyak dan harga menengah memberikan kontribusi pendapatan terbesar, yaitu United Kingdom berperan sebagai pasar inti dan penyumbang pendapatan terbesar. Meskipun jumlah transaksi di negara lain lebih kecil, namun average transaction value di Netherlands and France cukup tinggi dan menyumbang revenue yang baik untuk perusahaan. Model pendapatan ini menunjukkan bahwa diversifikasi pasar dan harga produk menjadi faktor kunci keberlanjutan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap data penjualan jam tangan bermerek internasional yang mencakup 2.568 transaksi dari 14 negara, dapat disimpulkan bahwa model penjualan ini memiliki karakteristik yang kompleks, namun dapat dijelaskan secara sistematis melalui hubungan antar variabel utama, yaitu kuantiti, harga, waktu, nama, produk, dan negara. Secara keseluruhan, hasil analisis telah menjawab seluruh rumusan masalah yang diajukan. Yang pertama, penjualan jam tangan bermerek memiliki pola retail dominan dengan variasi harga tinggi. Inggris menjadi pasar inti dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan global. Lalu penjualan bersifat musiman meningkat tajam pada akhir tahun. Retur dan produk berharga ekstrim menjadi bagian alami dari dinamika penjualan. Dan yang terakhir, semua temuan tersebut mendukung pengembangan model sistem informasi manajemen, penjualan berbasis analitik deskriptif yang mampu memberikan wawasan strategis bagi pengambil keputusan bisnis internasional. Selanjutnya, saran. Ini saran dari kelompok kami. Kami pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagi manajemen dan pengambil keputusan, lalu bagi divisi pemasaran, dan yang terakhir bagi pengembang sistem informasi dari perusahaan tersebut. Untuk manajemen dan pengambil keputusan, yang pertama saran kami adalah perkuat sistem informasi penjualan terpadu. Diperlukan pengembangan SIM yang terpadu yang mampu mencatat dan memantau seluruh transaksi secara real time, termasuk retur dan koreksi transaksi. Sistem ini sebaiknya dilengkapi dengan dashboard visualisasi data, notifikasi tren, musiman, serta analisis prediktif untuk memperkirakan lonjakan permintaan. Lalu lakukan segmentasi pasar berdasarkan data penjualan agar konsumsi retail dengan pembelian kecil tapi frekuensi tinggi dan konsumen premium atau grosir dengan volume besar tapi frekuensi rendah. Manajemen dapat menggunakan hasil ini untuk menyusun strategi harga, promosi, dan stok yang berbeda untuk tiap segmen. Lalu yang ketiga, optimalkan manajemen retur dan validasi data. Ini sangat penting agar manajemen dan pengambil keputusan bisa memiliki data yang betul-betul clear tanpa ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu untuk tim pemasaran, kami memberikan 3 saran. Yang pertama, fokus pada periode musiman, karena seperti data yang ada memang menunjukkan bahwa di akhir tahun penjualan ini sangat tinggi grafiknya dibanding dengan di awal tahun dan menjelang akhir tahun. Sehingga di momen tersebut bisa dilakukan kampanye yang lebih besar dan mempersiapkan stok yang lebih banyak. Lalu yang kedua, memperluas jaringan distribusi, karena menunjukkan di negara-negara Eropa lain seperti Netherlands, France, dan Jerman mempunyai potensi
yang lumayan tinggi yang bisa menyumbang revenue yang baik untuk perusahaan. Lalu yang ketiga ada harga dinamis. Mengingat adanya hubungan negatif antara harga dan volume penjualan, perusahaan dapat menerapkan strategi penyesuaian harga musiman agar tetap kompetitif, terutama di luar periode puncak penjualan. Lalu bagi pengembang sistem informasi atau software analitik dari perusahaan tersebut, yang pertama kami memberikan saran integrasikan data analitik dalam SIM. SIM sebaiknya dilengkapi dengan fitur analisis deskriptif dan diagnostik untuk membantu manajemen memahami pola data tanpa perlu memproses secara manual. Setidaknya fitur yang disarankan yang pertama analisis tren penjualan otomatis, laporan per negara dan per produk, dan sistem peringatan dini untuk anomali harga atau penurunan volume. Lalu yang kedua, gunakan teknologi big data dan visual analytics. Untuk skala global, sistem dapat diperluas dengan teknologi seperti Power BI, Tableau, atau Python Dash. Harga hasil analisis lebih interaktif dan mudah dipahami oleh manajer dan teknis. Selanjutnya terkait insight dilanjutkan oleh Pak Fadil. Mangga Pak Fadil, silakan untuk Ya, menjelaskan saya terkait insight. ya. Insight ya Pak. Insight utama dari analisis data, saya terdapat efek hubungan konsentrasi. Sebentar Pak. Ya, jadi insight utama dari analisis data, hasil analisis deskriptif terhadap data penjualan jam tangan bermerek internasional diperoleh beberapa insight strategis sebagai berikut. Insight 1, pola penjualan didominasi oleh segmen retail. Sebagian besar transaksi memiliki kuantiti rendah 1-20 unit dengan harga per unit relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan jam tangan bermerek lebih banyak menyasar pasar konsumen individu dibandingkan grosir. Kemudian insight kedua, terdapat efek musiman yang signifikan. Jadi tren penjualan meningkat tajam pada jadi tren jualan meningkat tajam pada bulan Desember, mencapai puncak menjelang Natal dan Tahun Baru, lalu menurun setelah awal Januari. Polanya jelas menunjukkan adanya seasonal effect yang mempengaruhi perilaku pembelian. Kemudian insight ketiga, hubungan negatif antara harga dan volume penjualan. Analisis hubungan antara price and quantity menunjukkan bahwa semakin tinggi harga produk, semakin kecil jumlah unit yang dibeli. Produk dengan harga tinggi lebih jarang dibeli, namun memberikan kontribusi besar pada pendapatan. Insight keempatnya, konsentrasi pasar pada United Kingdom. Lebih dari 50% transaksi berasal dari United Kingdom. Sedangkan negara-negara lain seperti Netherlands dan France memberikan kontribusi menengah. Insight kelima, adanya retur dan anomali data. Nilai kuantiti negatif menunjukkan adanya transaksi retur atau koreksi, meskipun dalam jumlah kecil. Hal ini menandakan adanya tantangan pada pengelolaan logistik, validasi transaksi, atau sistem input data. Ya. Actionable plan, rencana tindakan strategis. Berdasarkan insight di atas, disusun rencana tindakan konkret atau actionable plan untuk implementasi dan sistem informasi sebagai berikut. Manajemen penjualan. Pertama, membuat sistem sales forecasting berbasis tren waktu Desember sebagai puncak penjualan. Tujuan atau dampak yang diharapkan, mengoptimalkan stok dan menghindari overstocking atau stock out menjelang musim liburan. Kemudian, dua, membuat laporan periodik quantity versus price untuk setiap kategori produk. Mengontrol strategi, tujuannya adalah mengontrol strategi harga agar sesuai dengan daya beli konsumen.
Kemudian ada pemasaran dan promosi. Pertama, meluncurkan kampanye tahunan Holiday Watch Sale mulai pertengahan November. Tujuannya adalah memaksimalkan permintaan menjelang puncak penjualan Desember. Dan menyusun program loyalitas pelanggan, customer loyalty program tujuannya untuk meningkatkan retensi konsumen retail dan nilai pembelian berulang. Kemudian sistem ekspansi pasar, melakukan analisis pasar, melakukan analisis pasar tambahan di Netherlands, France, dan Jerman, mengidentifikasi peluang ekspor baru dan pasar potensial, menjalin kemitraan dengan retailer lokal di negara-negara tersebut, tujuannya untuk memperluas distribusi produk dan meningkatkan penetrasi pasar global. Kemudian sistem informasi manajemen, mengembangkan dashboard analitik berbasis Python atau Power BI, tujuannya adalah memberikan visualisasi real time terhadap penjualan, retur, dan pendapatan. Menambahkan modul retur dalam SIM untuk mendeteksi kuantiti negatif. Memastikan keakuratan pelaporan penjualan dan efisiensi logistik. Menerapkan data validation rules di level input transaksi, lalu mengurangi kesalahan manusia dalam entry data untuk meningkatkan integritas sistem. Kemudian terakhir pricing strategi atau strategi harga, sama menerapkan harga fleksibel dynamic pricing untuk produk non-premium. Tujuannya meningkatkan daya saing dan responsivitas terhadap permintaan pasar. Dua, mempertahankan harga eksklusif untuk produk limited edition, menjaga citra merek mewah dan margin keuntungan tinggi. Lanjut, Pak. Ya, baik. Selanjutnya, saya jelaskan terkait tabel kurangan atau batasan pada analisis penjualan jam bermerek. Yang pertama itu ada aspeknya data, metodologi, variabel, visualisasi, kemudian interpretasi. Jadi apa namanya keterbatasan utama yang pertama itu ada rentan waktu pendek dan didominasi oleh United Kingdom. Kemudian ada dampak terhadap hasil olah hanya musiman. Kemudian rekomendasi perbaikan gunakan data tahunan multinegara. Jadi ini beberapa aspek ya terkait kekurangan dan batasan pada eh, penjualan eh, jam bermerek di berbagai negara terkait hasil analisis pada tugas kami. Selanjutnya Pak Yusuf, slide terakhir. Sudah, Kak. Ya, terima kasih. Baik, sekian Alhamdulillah. Ibu atas penjelasan dari kelompok 6 terkait analisis penjualan dari berbagai negara pada penjualan jam tangan bermerek. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak Yusuf dan Pak Fadil. Jika tidak ada, mungkin akan saya tutup presentasi kali ini. Mangga, Pak. Saya rasa cukup, Patri. Insya Pak. Allah yang kita jelaskan ini sudah cukup mewakili ya beberapa poin yang penting dari analisa data ini, gitu, Pak. Walaupun jauh dari kata sempurna, Patri, mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, Patri. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Pak Yusuf dan Pak Fadil, terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk kami mempresentasikan kelompok 6. Baik, Sama-sama, saya Patri. Terima kasih, Bu. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.